Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Kurota Ayun, NIM 2031900015 dari kelas PGMIA. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai pembelajaran di masa pandemi atau di masa COVID-19 yang berkaitan juga dengan pendidikan. Pendidikan sebagaimana artinya yang mengacu pada pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian, serta suatu komunikasi verbal antar individu satu ke individu lainnya dengan langsung bertatap muka. Komunikasi dalam hal pemberian pengetahuan bersifat timbal balik atau pertukaran informasi antara sang guru dengan peserta didik. Perpindahan ilmu pengetahuan secara terus-menerus atau secara langsung dapat mempengaruhi otak bawah sadar dari peserta didik. Seperti artinya, kebiasaan yang secara terus-menerus disalurkan dari satu orang ke orang lainnya, maka secara tidak langsung dapat merangsang perilaku dari peserta didik tersebut. Keterkaitan dan kesaling hubungan antara peserta didik dengan pendidik tidak lepas adanya peran lembaga pendidikan untuk menjembatani di antaranya. Lembaga pendidikan dalam perannya sebagai tempat bernaung para pendidik serta peserta didik memiliki peran sangat vital dalam membangun cita-cita luhur bersama. Pada pertengahan bulan Desember 2019, dunia seolah diguncang dengan adanya berita mengenai penyebaran virus yang berasal dari negara Tiongkok. Dengan sifatnya yang mudah menular dan cepat beradaptasi di segala kondisi, membuat virus tersebut dapat merebak dengan cepat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikepalai oleh Bapak Nadiem Makarim terpaksa harus memutar otak untuk keberlangsungan dalam proses pendidikan. Proses pendidikan yang dahulunya memakai teknik tatap muka secara langsung, sekarang dengan adanya keadaan darurat seperti itu, maka diberlangsungkan pembelajaran secara daring atau virtual. Pemberlakuan sekolah virtual atau daring tersebut mulai dari tingkatan SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi pun terpaksa harus menjalankan proses pendidikan dengan jalan virtual. Pemberlakuan sekolah virtual ini merupakan jalan terbaik untuk keberlangsungan proses pendidikan. Sebab pendidikan ialah pilar-pilar peradaban. Majunya negara bergantung pada majunya pendidikan. Merebaknya dan menyebarnya virus corona awal tahun 2020 membuat dunia dibuat berhenti sejenak dari riuhnya aktivitas hariannya. Sebagaimana diketahui bahwa pandemi ialah sebuah kasus penyebaran penyakit di wilayah yang luas, misalnya beberapa dunia atau di seluruh dunia. Salah satu jalan keluar yang dapat memberikan solusi yang tepat untuk mempertahankan proses pembelajaran sebagaimana mestinya dengan cara memperlakukan tatap muka secara daring atau secara sadar. Semua komponen dipaksa untuk melakukan transformasi proses pembelajaran yang berbasis internet. Dari pembelajaran virtual atau daring tersebut ada beberapa dampak positif dan negatifnya untuk peserta didik. Dampak positifnya yaitu yang pertama, berkembangnya pendidikan berbasis teknologi. Yang kedua, munculnya kreativitas di dunia pendidikan. Yang ketiga, terjadinya hubungan baik dalam peningkatan pendidikan. Dan yang keempat, membangun mental yang positif untuk peserta didik.